Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan. Sebelumnya Pak Guru ingin mengingatkan ya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan, akan tetapi Pak Guru ingatkan terlebih dahulu ya, kita akan mengingat-ingat dulu tentang apa itu garis bilangan ya. Nah, garis bilangan ini nanti akan kalian gunakan agar mempermudah kalian dalam menghitung ya, atau melakukan operasi hitung penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat positif maupun negatif ya. Nah, sebelumnya Pak Guru mari kita mengingat-ingat dulu bahwa ya garis bilangan ini ya Kak, ini adalah nol. Nol ini adalah batas ya, batas. Jadi kalau yang di sebelah kanan nol itu adalah bilangan bulat positif ya. Nah, semakin ke kanan itu semakin besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu bilangan bulat positif. Berarti semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, lain halnya dengan yang di sebelah kirinya nol ya. Sebelah kirinya 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, itu dinamakan bilangan bulat negatif. Ya. Semakin ke kiri itu berarti semakin kecil nilainya. Ya, itu yang harus diingat-ingat. Ya. Oke. Selanjutnya akan Pak Guru berikan contoh soal. Oke, soalnya adalah 2 ditambah 3. Ya, nah itu bagaimana cara mengerjakannya? Penjumlahan 2 ditambah 3 menggunakan garis bilangan. Ya, tentunya ini sebenarnya sangat mudah. 2 ditambah 3 itu 5. Tapi kita akan cari tahu prosesnya. Kok bisa ketemu 5? Ya. Ya, yang pertama yang harus kalian cari itu adalah bilangan yang paling depan. Berapa bilangan yang paling depan? Yang paling depan adalah bilangan 2. 2 positif ya. Ini positif. Cari di mana angka 2? Di sini ya. Nah, ditambah ya. Ingat, ditambah. Logikanya kalau ditambah itu semakin banyak atau malah berkurang ya. Ya tentunya semakin banyak ya kan, ditambah. Kamu punya uang 1.000 ditambah 2.000, otomatis uangmu menjadi 3.000. Nah, itu berarti semakin banyak ya. Nah, kalau ditambah ya, penjumlahan penjumlahan itu larinya ke kanan ya. Penjumlahan ya, itu ke kanan. Kalau pengurangan itu ke kiri. Apa maksudnya? Kita lihat lagi ya. Kita cari, tadi sudah ketemu bilangan 2 di sini ya. Nah, ditambah 3. Ingat, ditambah ya. Ditambah itu berarti ke kanan larinya ya. Nah, berarti 2 ditambah 3 berarti kita akan lari ke kanan sejauh 3. 1, 2, 3. Tuh ya. Jadi di mana ketemunya? Di sini. Ya, berarti 2 ditambah 3 hasilnya 5. Tuh, mudah kan? Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita logikakan ini pakai kodok ya. Karena tadi bilangan yang pertama itu adalah 2, maka kodoknya itu berada di bilangan 2. Ya.
terus ditambah 3 karena ditambah maka larinya ke kanan, ya kan? Tambah 3 berarti kodoknya loncat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kodoknya berhenti di bilangan 5. Tuh, mudah ya? Ya, mudah sekali kalau penjumlahan, ya kan? Nah, sekarang saya beri contoh lagi. Ya, contohnya adalah negatif 4 ditambah 8. Bagaimana? Ya, ingat tadi caranya ya. Dicari bilangan paling awal dulu, paling depan ya. Paling depan itu maksudnya ini, negatif 4. Cari negatif 4-nya di mana? Di sini ya. Jangan keliru dengan 4 ya. Ini ada tanda stripnya berarti negatif. Ditambah 8. Ingat penjumlahan ya. Penjumlahan ke kanan. Itu yang harus selalu kamu ingat ya. Ke kanan. Sejauh berapa? Sejauh ini 8 ya. Ke kanan sejauh 8. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah 8 berhenti ya. Tuh ya. Nah, sekarang kita ibaratkan pakai kodok ya. Kodok ini akan dimulai di negatif 4, akan loncat ya. Karena ditambah berarti ke kanan. Sejauh berapa? 8. 8 kali loncat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, berarti kodok itu berhenti di angka 4 ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa negatif 4 ditambah 8 ketemunya sama dengan 4. Seperti itu ya, mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengurangan. Oke, saya beri contoh, soalnya adalah 3 dikurangi 5 ya. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Kita cari bilangan yang depan sendiri ya. Di sini bilangan paling depan itu adalah 3. Berarti di sini ya kita lingkari ya. Dikurangi ya. Ingat, dikurangi. Kebalikannya yang tadi ya. Dikurangi berarti ke kiri ya, kebalikan dari penjumlahan. Kalau penjumlahan itu ke kanan, kalau pengurangan itu ke kiri ya. Berarti 3 dikurangi 5 ke kiri ya. Ke kiri sejauh berapa? Sejauh 5. Nah, hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tuh ya. Jadi misalkan kita pakai kodok, kodoknya loncatnya ke kiri karena ini pengurangan. Berawal dari angka 3 ya, loncat sejauh 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kodoknya berhenti di bilangan negatif 2. Berarti 3 dikurangi 5 itu ketemunya negatif 2 ya. Jadi jangan berpikir, lu 3 dikurangi 5 seharusnya 5 dikurangi 3 bisa 2. Tapi ini 3 dikurangi 5, yang kecil dikurangi yang besar. Apakah bisa? Ya bisa. Kalau di dalam matematika ada yang namanya bilangan bulat negatif. Jadi hasilnya 3 kurangi 5 itu hasilnya negatif 2. Seperti itu. Saya beri contoh soal satu lagi.
Nah, contoh soalnya adalah negatif 2 dikurangi, oh jangan 5 ya. Nah, oke, sudah saya ubah. Negatif 3 dikurangi 3 ya. Nah, sekarang kita cari dulu negatif 2. Negatif 2 nya mana? Ini. Nah, terus dikurangi 3. Ingat, dikurangi berarti ke kiri. Sejauh berapa? 3. 1, 2, 3. Nah, jadi kodoknya tadi dari negatif 2 loncat 3 kali ke kiri karena pengurangan. 1, 2, 3. Dan berhenti di angka negatif 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa negatif 2 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 5. Tuh, mudah ya. Nah, silakan kalian cermati lagi videonya. Barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Setelah ini Pak Guru akan memberikan tugas ataupun contoh apa soal latihan ya, maaf, maksudnya soal latihan. Nanti kamu kerjakan menggunakan garis bilangan. Jadi setiap nomor kamu buat garis bilangannya ya. Ya, dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.